Nyampe di Narita sekitar mau subuh itu jam setengah 4 apa jam 4 ya. Nah, yang itu yang menjadi berkesan di Narita itu yaitu pas pada waktu nyampe oleh petugas operator yang ada di situ, ya termasuk juga awak kru dari JAL itu, waktu kan pagi ya. Kami langsung diarahkan menuju ke pemeriksaan barang. Ya, jadi bagasi kami itu tidak keluar dari pesawat. Dalam artian tidak kami bawa digotong lagi ya. Kalau berangkat tadi masuk Cengkareng kan bawa 4 ya. Nah itu kami cuma bawa 2, tas kabin sama tas punggung. Sedangkan yang masuk bagasi itu tidak keluar, nggak diambil. Karena memang sudah diberitahu di awal pas pada waktu masuk ke konter dari JAL tadi itu. Jadi nanti kopernya akan diambil di Dallas nanti. Nah, nyampe di Narita pagi, kemudian diperiksa waktu itu. Nah, isinya ini yang punya saya ini tidak lolos ternyata. Di Indonesia lolos, masuk ke Narita malah tidak lolos. Kemudian mau disita sama orangnya, misalnya, oh you are bringing water, katanya water you are not allowed to do so. Saya bilang oke, okay, if it is not allowed you can pour the water. Akhirnya orangnya itu membuang airnya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Nah kemudian kami masuk ke imigrasi, ada kantor imigrasi juga ya, tapi kayaknya tidak terlalu ketat ya, tidak seketat waktu yang di Cengkareng itu, karena mungkin tahu kodenya transfer, jadi hanya transfer saja, tidak perlu sampai cuma dicocokkan identitas, paspor dan seterusnya, termasuk tiketnya ditunjukkan, tiketnya benar apa tidak. Setelah itu ya dipersilakan lewat. Ada yang nanya, apa Anda membawa tiketnya ini? Di belakang kayaknya ada penumpang yang mungkin tiketnya dibawa sama teman atau apa. Kayaknya susah, akhirnya diumumkan oleh yang lain. Nah, pas pada waktu itu ayo masuk ya, karena tidak air kan, semuanya yang bawa air semuanya dituangkan. Ayo masuk pagi-pagi itu udara dingin di Jepang ternyata waktu itu musim dingin juga, tapi nggak terlalu dingin kali ya, agak sedingin nanti yang pas turun ke Dallas tadi. Nah pas di waiting room yang bandara Narita itu kami benar-benar merasa tertekannya bukan karena apa, situasinya waiting roomnya enak, kami bisa sholat itu pas pada waktu nyampe, wudhu di toiletnya beda jauh dengan yang ada di Indonesia karena tidak ada semprotan. Di sana itu tidak ada semprotan, pakai tisu kalau membersihkan itu. Terus juga otomatis kalau misalnya keran tinggal tangan di depan namanya disentuhkan buah keran, langsung airnya ngucur sendiri. Termasuk di situ ada di toiletnya itu ada tombol-tombol bahasa Jepang semua itu, tapi ada bahasa Inggrisnya juga di situ. Kalau nggak paham bahasa Inggris dan bahasa Jepang agak susah itu, mana tombol yang flash, mana tombol yang, termasuk juga di situ ada tombol untuk suara air yang ini nggak sampai kedengeran secara jelas, ada di situ. Luar biasa toilet Jepang. Itu pengalaman saya ya, menikmati toilet Jepang. Terus di waiting room itu kami wudhu dan sholat di situ, tidak ada gangguan. Alhamdulillah tidak ada gangguan. Tapi ada satu yang membuat kami itu merasa merana, tidak ada orang yang jual air. Karena waktu itu terlalu pagi, air sudah disita, kami kehausan. Bahkan ada beberapa penumpang yang lain yang sudah berumur sepuh ya, sekitar 60-an. Itu juga sempat emosi gara-gara harusnya waktu itu dia harus minum obat, pagi-pagi minum obat karena mungkin darah tinggi atau apa ya. Tapi gara-gara tidak ada air, akhirnya tidak bisa minum. Dia sudah jalan ternyata nggak ketemu. Saya akhirnya, karena berhubung saya juga haus,
akhirnya jalan juga. Kata teman-teman waktu itu ada yang memang mencoba minum tap water, air yang ada di mana, di toilet itu, yang di keran itu, ternyata rasanya tidak enak karena mengandung tawas ya, baunya itu memang tercium, sehingga ketika pertama kali mau minum itu gak enak, airnya tidak jadi. Saya akhirnya juga penasaran, masa di bandara besar kayak gini tidak ada tempat air satupun, masa nggak ada apa galon atau dispenser apa-apa. Saya jalan menyelusuri sepanjang daerah yang menjadi tempat transit itu, saya menjumpai di pojokan, jadi itu dekat dengan tempat penitipan anak di situ kalau nggak salah. Nah di situ ada tempat, ada tap water, kayak semacam pancuran itu ya. Kalau tekan airnya keluar, kalian tinggal buka mulut supaya bisa nangkep air itu. Nah saya bawa air melalui botol saya tadi itu, saya masukkan untuk saya bawa nanti ke pesawat. Nah pas pada waktu minum, saya kan tidak mencium baunya ya, hanya ngelihat airnya kok bagus, dingin banget. Waktu saya minum ternyata masih tetap tercium bau tawas atau kaporit tadi itu. Akhirnya saya batal waktu itu. Terpaksa ditahan-tahan hausnya itu sampai di pesawat. Nah, ketika pesawat datang, kami senang karena apa? Karena di pesawat kami bisa minta minum, sekali juga minta makan. Kalau di terminal agak susah. Kami menunggu di terminal hampir 2-3 jaman. Membosankan. Untung di Narita itu bagus bandaranya ya. Jadi di situ ada tempat charger HP. Charger HP-nya itu kan ada adaptor ya, ada kabel. Jadi kalau pakai adaptornya itu nggak akan kira masuk itu chargernya. Tapi dibuka kan ada kabel USB. Nah chargernya itu dimasukkan, kabel USB-nya itu ya, ada input USB, masukkan ke situ, ke colokannya. Ada di situ, ada banyak di situ. Terus internet berjalan dengan lancar. Jadi selama di Narita tidak ada masalah dalam komunikasi. Saya bisa mengirimi keluarga saya pesan bahwa saya sudah sampai di Narita. Nah berangkat. Nah waktu pertama dari Jakarta ke Narita kan saya pikir itu penerbangan yang paling jauh 7 jam. Ke Amerika malah tambah lagi hampir 11 jam. Dan penerbangannya itu tidak semulus dari Jakarta ke Narita. Kalau Narita mulus, enak, ini sekali kayak jalan tol itu, tidak ada hambatan. Dari Narita ke Amerika, ke Dallas, waktu itu memang entry point saya itu ke Dallas. Teman-teman ada yang ke Chicago, ada ke New York, saya ke Dallas karena paling dekat menuju ke Phoenix ya. Ke Dallas hampir 10 jam. Setelah itu tempat sebelumnya saya berselonjor itu sudah ada penumpangnya. Akhirnya saya tidak bisa berselonjor. Untung antara saya dengan penumpang di samping saya itu masih ada satu jarak lagi, sehingga kaki saya bisa saya selonjorkan sedikit. Tapi itu tidak senyaman ketika saya berangkat dari Jakarta ke Narita. Ya. Nah, selama perjalanan itu kapal terbang ya, pesawat itu ya, yang mengangkut kami itu beberapa kali mengalami guncangan, terutama ketika berada di daerah Pasifik. Jadi Samudra Pasifik itu panjang, nggak selesai. Kalau saya lihat di pesawat itu, di depan tempat duduk kita itu ada bukan kamera ya, kayak layar, itu bisa dipakai buat nonton film, dengarkan lagu, nonton konser apapun di situ. Nah di situ juga ada keterangan trek penerbangan itu terlihat di situ. Saya lihat di situ memang Samudra Pasifik itu panjang ya, dari Narita ke Amerika itu. Separuh perjalanan kami itu ya melewati itu, dan di situ sering terjadi guncangan itu. Berapa kali lampu dimatikan, kemudian setelah itu pasang seat belt. Saya tidak tenang di situ karena ya begitulah. Ada beberapa kali, tapi tidak sampai turbulensi. Alhamdulillah cuma berguncang sampai setengah jam lamanya.
Penerbangan baru enak itu ketika sudah sampai ke daratan Amerika, ya, daratan Amerikanya itu. Sudah mulai, mungkin karena di bawahnya daratan ya, sehingga nggak ada guncangan-guncangan. Nah, kami sampai di, nah ini pengalaman yang benar-benar istilahnya menakjubkan bagi saya. Itu adalah saya menyaksikan sendiri, ya, dengan mata kepala sendiri, ketika di pesawat. Waktu itu saya melihat bagian kanan saya, di kaca saya itu terang, bagian kiri saya itu gelap malam. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ya itu memang kuasa Allah. Kanan itu terang, matahari panas, sebelah itu sudah gelap. Pertamanya itu, ini kok langit jadi makin gelap, apa mendung. Saya lihat, loh kok itu gelap ya, ternyata benar. Jadi Narita itu kan waktu itu kami berangkat sekitar jam 9, setengah 10-an dari Narita kayak. Harusnya kalau kita berangkat nyampe di sananya makin ke sana kan makin siang ya, dari jam 9, 10, 11, 12. Tapi ini tidak, nyampe ke sana justru malah pagi. Jadi justru malah pagi, malah makin pagi, makin malam. Dan sampai di Dallas itu ternyata masih pagi. Berangkat pagi ya, jam 9 ya, nyampe di Dallas pagi-pagi buta, sekitar jam setengah 6 kalau nggak salah ya. Itu luar biasa ya pengalaman saya itu, mengejar apa, matahari atau melawan matahari ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang di Amerika ini yang agak sedikit ribet ya, pertama masuk yang pertama masuk itu kita harus mengambil tas 2 tadi itu ya. Kan itu nggak diambil di Narita, kita ambil di Dallas kan. Tas bagasi 2 itu diambil, maksudnya pakai kereta, tapi tidak lama itu. Jadi tas keluar, diambil, dimasukkan ke kereta dorong. Nah, terus tidak berapa lama ada petugas yang datang. Petugasnya itu, dia itu mungkin bagian custom atau apa ya. Nah, saya dengar dari cerita teman-teman, di situ harus mengisi belangko apa misalnya, harus mendeklar bahwa apa. Waktu itu kami diberi kemudahan, kami tidak perlu mendeklar apa-apa. Cuma ada petugas datang, petugasnya itu kemudian mengecek ini kami tiket, terus paspor dan seterusnya. Kemudian tas bagasi kami itu diendus-endus sama anjing. Ada anjing juga di situ. Ada anjing 2 ekor itu yang mengendus. Kalau anjingnya tidak menggonggong ya selamat. Jadi kami cuma tidak sempat mendorong kereta yang isinya koper itu jauh, sudah langsung ketemu dengan petugas. Dan setelah langsung ketemu dengan petugas itu, oleh petugas diarahkan, ya, go there, dan pergi ke situ. Nah, kami mengikuti perintahnya. Dan di situ ada tempat untuk meletakkan koper. Jadi kayak apa ya? Semacam kayak troli berjalan ya, dimana koper itu nanti akan jalan. Nah, koper-koper kami itu dimasukkan, tapi dikasih keterangan jangan melebihi batas ini, dalam bahasa Inggris ya, oleh petugasnya itu. Masukkan saja kopernya di situ yang mau ke bagasi, sedangkan orang-orangnya dengan koper yang kabinnya silahkan lanjutkan. Gitu. Waktu itu kami heran, katanya ada bagian custom harus harus mendeklar ngisi form apa. Ternyata kami enggak, masukkan koper kami ke tadi itu
apa sih namanya itu, ke track tadi itu yang tempat menjalankan koper-koper pesawat, sudah selesai. Nah, sudah selesai ya. Kami pun jalan dengan bawa tas sama tas yang di kabin itu. Nah, diarahkan menuju ke imigrasi. Ketika masuk ke imigrasi itu wawancaranya memang agak sedikit tegang gitu, karena memang waktu itu masih pagi-pagi. Orang-orang beberapa mungkin masih ngantuk ya, terus juga petugasnya juga masang wajah angker gitu. Nah, pas waktu itu ada yang orangnya itu agak galak, cewek. Sir, don't. Pokoknya di apa, dikasih larangan, jangan. Tak lihat juga, kalau bisa masih imigrasi jangan bercanda, jangan pakai kamera, terus persiapkan semuanya dengan baik dan seterusnya. Nah, saya siapkan waktu itu paspor ya untuk masuk ke imigrasi Amerika. Terus yang kedua itu visa, kemudian DS 2019 ya, DS 2019, dan berkas-berkas yang menunjang di situ, seperti misalnya bukti saya bahwa saya adalah mahasiswa dari ASU. Salah satunya adalah surat penerimaan kuliah saya. Terus yang kedua adalah jadwal kuliah saya semester depan. Terus saya kayaknya tidak saya tunjukkan. Saya pikir bakal interview lama, tapi masuk ke situ ditanya, diminta DS-nya, kemudian paspornya, terus petugasnya itu klik gitu ya. Terus tanyaannya itu simple. Pertanyaannya itu nama aslimu siapa? Iqbal Azhar. Last name-nya siapa? Azhar. Nama panggilannya Iqbal. Terus tujuanmu di sini apa? Belajar. Berapa lama? Langsung disuruh masuk. Nah, mungkin ini kemudahan bagi para Fulbrighter ya, karena pas pada waktu ketika kami diinterview di kedutaan di Jakarta, sebelumnya kami kan sempat diinterview untuk visa ya, ditanyakan lebih ini, malah lebih detail daripada yang ada di ini. Jadi ketika dilihat tes DS-nya itu dicocokkan dengan data yang ada di kantor imigrasi itu, ternyata oke, tidak ada masalah, silakan masuk. Gak sampai 5 menit. Alhamdulillah waktu itu lancar. Tapi ada satu teman saya, dia itu terkendala karena DS-nya itu mungkin tidak match dengan apa yang ada, sehingga akhirnya diarahkan untuk masuk menuju kantornya. Kemudian interview, baru ketika menjelaskan bahwa dia adalah student penerima beasiswa, dipersilakan. Terus ada temen yang waktu datang juga diminta foto, diminta sidik jari dan seterusnya. Saya waktu itu tidak sama sekali, jadi tidak ada pemeriksaan sidik jari, karena seingat saya memang sidik jari itu saya berikan pas pada waktu di kantor kedutaan Amerika untuk mengurus visa. Jadi perlakuan pihak imigrasi kepada kita itu bisa beda-beda ya, bergantung kepada nasib kita. Kadang lancar, kadang enggak. Ada teman tadi yang sempat diinterview, kalau saya langsung masuk begitu saja, alhamdulillah. Mungkin karena saya menggunakan memasang wajah memelas ya, sehingga akhirnya bisa masuk di situ. Kemudian kami itu di Dallas ya, naik ke lantai atas itu custom imigrasi ada di lantai bawah, kemudian kami naik ke lantai atas itu, naik lift elevator yang naik ke atas, dan di situ kita diarahkan ke ada gate-nya di situ, gate lagi, tapi gate-nya itu jadi gini. Yang kami masuk itu kan terminal yang penerbangan internasional ya. Sedangkan di situ Dallas itu
melayani penerbangan ke rute yang lain. Kami di situ akhirnya berpisah karena ada beberapa yang berangkat ke tempat lain ya. Ada yang ke Florida, terus kami kebetulan ke Arizona. Nah, ada pengumuman di situ. Pengumumannya adalah jika berangkat ke Florida, masuk ke ini keretanya, istilahnya apa ya? Shuttle apa? Link apa ya? Citylink apa-apa gitu. Jadi memang ada kereta khusus di bandara yang mengantarkan ya dari terminal kami, tempat kami datang itu menuju ke tempat waiting room untuk berangkat ke Arizona. Kami berpisah di situ. Lokasinya saya lupa ya, apa di D apa di mana itu. Jadi menunggu kereta itu sekitar 5 menitan di situ. Tapi keretanya lumayan cepat ketika sudah masuk. Lihat aja nanti di tiket ya, di tiket itu pas pada waktu kita datang keluar dari custom itu naik ke atas, tiket itu kan ada barcode-nya. Di bandara Dallas itu ada banyak sekali alat yang berfungsi untuk membantu kita untuk menentukan di mana kita harus menunggu. Jadi tinggal masukkan ke alat titik langsung terbaca. Gate yang harus dikunjungi atau didatangi adalah gate sekian. Terus ada keterangan di situ pakai yang fly link apa gitu, adalah gate sekian. Nah, jadi pakai itu sebagai panduan. Terus kami masuk ke dalam kereta yang melink antara internasional terminal menuju ke domestik tadi itu. Nah, di tempat kami menunggu penerbangan yang menuju ke mana? Yang menuju ke Arizona tadi itu waktu masih sepi karena pagi banget jam 7 itu. Penerbangan kami sekitar jam 8 setengah 9. Nah, di situ kami beli air. Kami sempat terkejut juga karena harga air di situ luar biasa mahal ya. Sudah $, harganya juga mahal banget. Nah, ya nyaman-nyaman saja, hangat di dalam terminal itu daripada di bandara Narita. Di Dallas tuh malah hangat banget. Saya merasa wah ini enak kalau di sini ini hangat, kayak Malang sih tapi nggak terlalu dingin. Jadi itu waktu itu, nah terkait protokol kesehatan, waktu itu memang wajib pakai masker ya. Saya pakai masker, pakai face shield. Ada beberapa juga seperti itu, tapi kebanyakan malah pakai masker saja. Nah, yang di bandara waktu itu semuanya pakai masker. Nah, kalau di penerbangan internasional tadi itu kan, jujur saya katakan ya, dengan jarak waktu yang panjang seperti itu, saya alhamdulillah mendapatkan tempat yang ada jaraknya antara satu penerbangan dengan yang lain. Tapi ada beberapa teman yang berdempetan betul dengan yang ini, dengan penumpang yang lain, sehingga tidak ada jaga jarak di pesawat. Baik itu yang mulai dari Jakarta ke Narita ke Amerika, maupun dari Amerika, dari Dallas itu menuju ke Phoenix, Arizona. Malah waktu itu saya duduk di samping orang Amerika, pas di samping saya. Ya, karena memang waktu itu memang benar-benar ramai banget itu. Sampai diumumkan bolak-balik penumpang yang membawa barang banyak segera dimasukkan ke bagasi, karena segera akan diteliti apakah pesawatnya itu cukup apa enggak kantong bagasinya, tempat storage-nya untuk bagasi itu. Karena memang waktu itu Natal kan, habis Natal, jadi orang Amerika itu banyak yang pulang kampung mungkin ya. Terus mereka mau balik lagi ke Arizona dengan membawa
bagasi yang banyak, kadang hanya 1 2, sehingga akhirnya ya over ya, sampai ada yang over tadi itu. Alhamdulillah saya tidak ada masalah masuk ke Dallas, kemudian penerbangan ke Phoenix. Dan yang jadi masalah adalah ngantuk luar biasa waktu itu, benar-benar luar biasa ya. Kebayang saja, seharusnya kita itu tidur waktu itu kita bangun di Amerika. Nah, seharusnya kita bangun ya di Indonesia, kita malah dipaksa untuk tidur. Jadi itu ya. Nah, itu yang menyebabkan ada istilah jet lag ya, karena waktunya itu yang berbeda. Kami nyampe di Arizona itu sekitar pukul jam 12:30-an, mau ke jam 2. Dan yang membuat saya itu merasa surprise adalah udaranya ternyata di Arizona. Saya pikir panas, ternyata lebih dingin daripada Dallas. Dan sampai sekarang saya masih tetap merasakan dinginnya udara Arizona. Nah, ada saran bagi rekan-rekan semua yang akan berangkat itu, kalau bisa sebelum berangkat ya, rekan-rekan itu harus memastikan pertama adalah apakah sudah punya tempat tinggal enggak di Amerika. Dalam artian setelah nyampe ya di bandara, misalnya dimanapun, di Phoenix, Chicago atau New York atau apapun itu dari situ nyampe ke lokasi yang dituju itu apa ada tempat enggak, karena itu penerbangan yang panjang. Jadi pengennya kita itu nyampe di sana langsung istirahat. Nah, saya waktu itu alhamdulillah dibantu oleh para senior yang sudah lama kuliah di Arizona, terutama senior Fulbrighters ya. Alhamdulillah Fulbright itu jaringnya luar biasa, solidnya luar biasa. Jadi sampai di Arizona itu tidak hanya sekedar dicarikan tempat, karena memang 1 minggu sebelumnya kami itu sudah didilkan ada satu tempat tinggalnya di apartemen El Diablo, jalan McClintock Drive, nomor apartemen 1401 nggak mistaken ya, kalau nggak salah. Sampai sekarang masih belum hafal alamat apartemen dari saya ini. Nah, dari situ ya kami dijemput di bandara itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak punya link, tidak punya senior yang baik hati, yang membantu ya dengan membawa banyak sekali barang. Waktu kan kami bertiga, satu orang membawa 4, otomatis kan ada sekitar 12 bagasi itu, 12 tas besar ya, koper besar itu untuk dibawa. Kalau naik taksi itu ada berapa gitu, kira-kira taksi yang harus kami sewa. Dan alhamdulillah itu tadi kami dijemput cukup dengan dua sedan, karena memang sudah diatur ya supaya cukup ya. Dan kami diantar menuju ke apartemen, dan alhamdulillah juga apartemen kami El Diablo ini ya, ini memang unfurnished, dalam artian kosongan ya. Saya juga sempat mikir dari rumah itu, kira-kira kami itu gimana di apartemennya itu, bakal tidur di mana. Ternyata nyampe di sini meskipun kosongan, tapi malam harinya oleh senior itu dibantu dipinjamin matras, dibantu diberikan selimut, bahkan makan malam waktu itu juga kami dibantu sehingga tidak perlu masak. Bahkan ada yang menyumbang beras, kami dibelikan telur. Sampai Fulbrighter dari tempat lain itu merasa ngiri. Saya punya teman dari Kazakhstan, dia cerita, seniormu baik hati banget itu, sampai sekarang sering mengirimkan makanan. Saya bilang Indonesia kayak gitu budayanya. Jadi ada orang baru, anggota baru itu biasanya begitu disambut dengan luar biasa. Sampai saya kepikiran, ini kalau misalnya ada junior saya nanti datang menyusul ke Arizona, barang-barang saya itu sebagian mungkin saya akan sumbangkan supaya dia tidak sama seperti kamu, datang dalam kondisi kedinginan. Untung waktu itu para senior tanggap, diberikan selimut dan seterusnya. Kalau
nggak ada para senior. Mungkin ya nasib kami ya tidak seberuntung sekarang, kedinginan, hipotermia, entah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf ya terlalu panjang ya, saya bingung ini cara memotongnya gimana. Tapi mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadi semacam informasi bagi rekan-rekan sekalian yang mau berangkat ke Amerika. Siapa tahu perjalanan teman-teman itu dengan mendengarkan cerita saya itu menjadi lebih baik dan tidak seperti saya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seputar penerbangan dari Jakarta ke Amerika, jangan lupa silakan tulis di komen. Insya Allah saya usahakan untuk menjawabnya. Ya, oke, sampai jumpa. Lain kali kita sambung, dan kalau bisa subscribe channel saya. Ya, tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Lain kali nanti saya akan buat konten yang lain yang berhubungan dengan Arizona. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.